Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daren Gusevic, NRP 1520247172. Jadi di sini saya akan membuat video berupa penjelasan kode untuk memenuhi tugas 5 Pemdas saya. Untuk case-nya yaitu case diskon belanja, ada tiga kondisi. Yang pertama, jika total belanjanya 500.000, gitu, lebih dari 500.000, diskonnya 10%. Jika lebih dari 300.000, diskonnya 5%. Jika kurang dari 300.000, tidak ada diskon gitu. Terus untuk perintahnya bikin function bernama hitung diskon dengan argumen total yang mengembalikan besar diskon. Yang kedua, bikin function juga buat hitung total bayar, nama functionnya. Argumennya total juga yang menghitung total setelah diskon. Terus ada main program atau program utama untuk minta input total belanja dari pengguna dan menampilkan total yang harus dibayar. Oke, ini programnya sudah saya buat. Yang pertama, bikin function yang bernama hitung diskon dengan argumen total di dalamnya dan langsung ke pengkondisian total belanja gitu. Di sini variabelnya total, jadi jika total lebih dari sama dengan 500.000, dapat diskon persennya 0,10 atau 10%. Selain itu, total lebih dari 300.000, dapat diskon persennya 0,05 ya, atau 5%. Selain itu, jika kurang dari 300.000 berarti tidak dapat diskon atau diskon persen, variabel diskon persen sama dengan kosong. Terus untuk penghitungan ke dalam rupiah, saya bikin variabel besar diskon. Untuk perhitungannya total dikali diskon persen, itu untuk perhitungan rupiahnya gitu. Terus kembalikan nilai besar diskon ke function hitung diskon ya. Jadi si function hitung diskon ini sudah memperoleh diskon yang sudah diperhitungkan tadi gitu dan dikembalikan oleh return ini ke function tadi. Terus yang kedua ada function hitung total bayar yang menghitung total setelah diskon. Oke, untuk functionnya def ya. Nama functionnya hitung total bayar dengan argumen total. Oke, di sini saya melakukan pemanggilan function yang hitung diskon tadi dimasukkan ke dalam variabel diskon yang sudah memperoleh diskon tadi ke dalam rupiah. Dan untuk menghitung total bayar, saya membuat variabel bayar, total bayar, dan perhitungannya total tadi, dikurangi dengan diskon yang sudah memperoleh nilai diskon tadi yang sudah dihitung di atas. Terus kembalikan juga, return juga kembalikan ke function hitung total bayar. Jadi si function hitung total bayar itu sudah uh, memperoleh gitu, sudah ada datanya dihitung total bayar di function ini. Terus ke program utamanya yaitu dev main atau ya program utama gitu. Bernama main utama, program utama. Ini untuk headernya saya cetak program hitung diskon belanja. Terus ada perulangan di sini while true. Kondisinya terus true gitu. Jika benar, jika selalu benar, maka terus berulang gitu. Terus ada block try juga untuk ini teman-teman, untuk kondisi supaya mastiin ada kesalahan atau tidak gitu. Nanti ada di accept value error kayak gitu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terus saya di sini bikin variable input untuk total belanja gitu. Tipe datanya float. Input masukkan total belanja dengan rupiah berapa gitu, ntar dicetak. Terus ini untuk memastikan yang diinputkan itu berupa angka yang tidak negatif gitu. Jika total belanja kurang dari 0, berarti negatif kan? Itu bakal outputnya bakal total belanja tidak boleh negatif gitu, dicetak gitu. Kalau misalkan kita input kurang dari 0 gitu. Selain itu break. Terus kalau misalkan ini tidak terpenuhi gitu ya, si kondisi if else, tadi kan ada try except block, try except gitu, untuk mastiin error intinya. Jadi kalau misalkan kondisi ini tidak terpenuhi, misalkan kita nginput string bukan angka gitu, bukan tipe data float gitu, itu bakal uh, mencetak atau ngeprint input tidak valid dan harus masukin angka karena tadi inputnya tipe datanya float bukan string gitu. Terus di sini ada perhitungan besar diskon gitu.
Jadi saya memanggil function hitung diskon tadi, dimasukkan ke besar diskon. Tadi kan ada perhitungan di sini, di function hitung diskon, dimasukkan ke variabel diskon, dan saya juga memanggil function hitung total bayar, dimasukkan ke total setelah diskon. Terus setelah itu kita print aja langsung gitu ya. Ini untuk headernya rincian pembayaran. Terus kita print. Nah, ini kok jadi gitu. Kita print total belanja awal dan panggil tadi variabelnya total belanja berarti ya. Total belanja dengan titik 2F berarti dua angka belakang koma. Terus kita print juga besar diskonnya. Kita panggil variabel besar diskonnya yang tadi besar diskon. Dan variabel total setelah diskon gitu. Di print total yang harus dibayar, panggil variabelnya tadi function yang sudah dimasukkan ke variabel total setelah diskon. Oke, 2F tadi dua angka di belakang koma. Terus yang ini ada pengkondisian supaya eh, kalau jika filenya dieksekusi langsung gitu ya, dijalankan secara langsung. Jadi bukan impor sebagai modul gitu. Terus ini main untuk memanggil dan menjalankan fungsi utama atau program utama gitu. Kita coba di run gitu ya di command promptnya. Nah, jadi ini tadi saya ada beberapa kesalahan gitu ya, kurang teliti. Kita coba outputnya seperti apa. Misalkan ini Python 25. Kita panggil filenya 25.py. Program hitung diskon belanja tadi yang 300.000 misalkan. Itu dapat diskon 5%, yaitu 15.000, sehingga total yang harus dibayar 285.000 seperti itu. Di sini tidak menambahkan perulangan supaya bisa menambahkan ketiga kondisi ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan tampilkan outputnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.